Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan utang piutang. Saya di sini Nur Alam akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan materi yang pertama, yaitu pengertian utang dan piutang. Qard atau utang piutang memiliki dua pengertian, yaitu i'arah yang mengandung arti tabarru' atau memberikan harta kepada seseorang dan akan dikembalikan, dan muawadah karena harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya. Sehingga dengan demikian, utang piutang adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berhutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu, akad dari utang piutang itu sendiri adalah akad yang bercorak ta'awun atau pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya ataupun keperluannya. Sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang piutang dengan istilah iqrad atau qad. Salah satunya adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari dalam kitab Fathul Al-Mu'in. Beliau mendefinisikan iqrad dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji ia harus mengembalikan kepadanya. Kemudian yang kedua, dasar hukum utang piutang. Dasar hukum utang piutang dapat kita temukan di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Utang piutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya dapat saling tolong-menolong di antara sesama muslim ataupun sesama manusia. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan bertakwalah, dan jangan tolong menolong di dalam berbuat dosa dan permusuhan." Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong di dalam kebaikan. Pada dasar pemberian utang kepada seseorang harusnya dengan niat yang tulus untuk beribadah dan untuk mendapatkan pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Selain dasar hukum dari Al-Quran di atas, terdapat pula di dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat pada waktu malam diisrakan, pada pintu surga tertulis sedekah dibalas 10 kali lipat dan hutang 18 kali lipat. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa hutang itu lebih mulia daripada sedekah?" Ia menjawab, karena peminta minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena kebutuhannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Berdasarkan hadis tersebut, memberikan utang kepada orang yang membutuhkan bahkan kedudukannya lebih mulia daripada bersedekah. Sedangkan dasar hukum utang piutang salah satunya terdapat dalam hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lainnya sebanyak 2 kali lipat atau sebanyak 2 kali, melainkan pinjaman itu berkedudukan seperti sedekah 1 kali." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis itu menjelaskan bahwa memberikan utang kepada sesama muslim merupakan suatu kemuliaan bagi orang yang memberi hutang tersebut, merupakan dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memberikan pinjaman 2 kali. Dari ayat Al-Quran dan hadis dapat digambarkan bahwasanya utang piutang itu sangat dianjurkan untuk menjalin kebersamaan di antara sesama muslim, saling tolong menolong di antara sesama muslim, mengikat kekerabatan dan silaturahim di antara sesama muslim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu rukun dan syarat utang piutang atau al-qard. Rukun qard atau utang piutang ada 3, yaitu syihah, akidain atau dua pihak yang melakukan transaksi, dan harta yang dihutangkan. Yang pertama, syihah. Yang dimaksud dengan syihah adalah ijab qabul. Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata aku memberimu hutang dan atau aku menghutangimu. Dengan demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti aku berhutang atau aku menerima atau aku ridho. Yang kedua, akidain. Yang dimaksud dengan akidain atau dua pihak yang melakukan transaksi adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai syarat, yaitu yang pertama, syarat-syarat bagi pemberi hutang. Syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli tabaru atau orang yang boleh memberikan derma, yakni merdeka, balik, berakal sehat, dan pandai. Syarat-syarat bagi penghutang yaitu yang pertama, Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-muamalah atau kelayakan melakukan transaksi, bukan ahliyah at-tabaru, kelayakan memberikan derma. Yang kedua, Hanabilah menyatakan bahwa penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Rukun yang ketiga yaitu harta yang dihutangkan mempunyai beberapa syarat, yaitu yang pertama, harta yang dihutangkan berupa harta ada padananya. Yang kedua, harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat atau jasa. Yang ketiga, harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Akan menjelaskan hukum memberi kelebihan hutang dalam membayar hutang. Terdapat pendapat empat dari ulama. Pendapat yang pertama yaitu penghutang boleh memberikan hadiah kepada pemberi hutang jika diketahui bahwa penghutang memberi hadiah ilaj qard atau tanpa adanya sebab. Yang lebih utama adalah bersikap waro atau tidak menerimanya. Adapun jika diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan bukan karena sebab hutangnya, namun karena sedekah atau karena adanya kekerabatan di antara keduanya, maka tidak perlu bersikap waro dan hendak menerimanya. Pendapat ini menurut ulama Hanafiyah. Kemudian pendapat yang kedua, penghutang tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi hutang karena berharap tempo pembayaran hutangnya ditunda. Pemberi hutang diharamkan menerima hadiah darinya jika diketahui tujuannya adalah demikian. Jika hadiahnya diterima, maka wajib mengembalikannya. Jika hadiahnya sudah terpakai atau sudah habis, maka wajib mengembalikannya yang semisal nilainya. Namun jika penghutang dalam memberikan hadiah tidak berharap pembayaran tempo, maka ia hendak menerimanya. Ini pendapat dari ulama Malikiyah. Kemudian pendapat yang ketiga, penghutang bisa secara mutlak memberikan hadiah kepada pemberi hutang tanpa syarat. Ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah. Kemudian pendapat yang keempat, penghutang tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi hutang sebelum pelunasan, kecuali hadiah tersebut diberi sebagai cicilan atau pelunasan hutang, atau jika telah ada kebiasaan saling memberi antara keduanya di masa-masa sebelumnya, maka boleh memberi hadiah itu. Adapun jika diberikan setelah pelunasan, maka ini dibolehkan tanpa syarat. Ini pendapat dari ulama Hanabiyah. Sekian pendapat dari para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.